Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan membaca kitab Faslun fi mabahathis siyam min kitab Kasyifatis Sajah. Pasal tentang atau pasal pembahasan puasa dari kitab Kasyifatis Sajah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Sampai kita insyaallah di pasal yang terakhir ini ya kalau nggak salah. Kemudian penutup. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru fi bayani dalam penjelasan ma la yuftiru, sesuatu yang tidak membatalkan, mimma yasilu, dari apa-apa yang mencapai ilal jaufi, ke dalam jauf atau ke jauf. Kita sudah tahu bahwasanya hukum asalnya ketika orang puasa kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam jaufnya melalui lubang terbuka dari tubuh, maka dia membatalkan puasa. Ya, misalkan sesuatu masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke rongga kemaluan, atau masuk ke lubang dubur, ya, maka ini termasuk membatalkan puasa. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana dia itu sesuatu yang sudah masuk atau masuk ke dalam tubuh atau ke dalam jauf, namun dia dihukumi tidak membatalkan puasa. Di sini beliau jelaskan hal itu di pembahasan terakhir. Beliau mengatakan qala alladzi la yuftiru, yang tidak membatalkan, bima yasilu, dengan apa yang masuk, ilal jaufi, ke dalam jauf, minal a'yani, dari ain. A'yan jamak dari ain. Ain itu adalah benda yang terlihat, ya, benda yang terlihat. Minal a'yani, dari ain-ain gitu ya. Min manfadhin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Sab'atu khobari ya. Sab'atu afrodin, ada 7 macam. Afrod di sini jamak dari fard yang maknanya aksam ya, macam-macam. Jadi ada 7 macam kondisi, yang mana 7 macam kondisi ini mereka tidak dihukumi sebagai batal puasanya ketika hal itu terjadi. Maka di sini beliau mengatakan qala al-awwalu, yang pertama, watsani, dan kedua, watsalitsu, dan ketiga. Maka di sini beliau menggabungkan jadi satu. Jadi ada 7 kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dijadikan satu dalam satu pembahasan. Beliau mengatakan yang pertama, kedua, ketiga, apa itu? Ma yasilu, sesuatu yang mencapai, ilal jaufi, ke dalam jaufnya, binisyanin, dengan lupa. Nah, ini satunya. Berarti kalau masuk ke dalam jauf dengan sebab lupa, ini satu. Maka kalau ada sesuatu ain yang masuk ke dalam jauf melalui manfaat maftuh dan dia lupa, maka tidak batal. Ini satu. Lisaumi, terhadap puasa. Ya, lisaumi, terhadap puasa. Atau jahlin, atof ke binisyanin au bi jahlin. Maka ini kedua. Yang kedua apa? Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Maka dia tidak tahu bahwasanya hal itu ya membatalkan puasa dan tidak boleh dilakukan, kemudian dia lakukan karena kebodohannya, maka ini tidak dihukumi membatalkan puasa. Dan kalau nisyan itu umum ya. Bahkan sampai makan pun bisa nisyan. Kalau jahil ini biasanya mungkin terjadi dalam sesuatu yang sifatnya itu hukumnya tersembunyi. Kakak bewong roh. Kayak yang pernah kita bahas tentang masalah
kalau dalam mazhab Syafi'i ya muktamad masalah memasukkan suatu korek kuping misalkan beting atau apa ke dalam lubang telinga. Itu kalau muktamad mazhab kan batal. Kecuali Imam Ghazali kan ngomong enggak. Ya kecuali kalau cairan mana masuk. Ya, maka misalkan taruhlah dia mengikuti mazhab Syafi'i yang muktamad, maka itu membatalkan. Tapi tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Kemudian dia lakukan maka itu tidak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, au ikrohin atau pemaksaan. Maka ketika orang dipaksa, ya, misalkan dia diancam kalau tidak mau minum sekarang saya akan bunuh kamu. Tembak sudah ada di kepalanya misalkan. Dan dia tidak macam-macam dengan ancamannya. Maka di sini kemudian dia minum. Maka tidak batal puasanya. Maka yang satu tadi apa? Nisyan. Yang kedua, jahil. Yang ketiga, ikroh. Paksaan. Kemudian beliau sedikit memperinci. Wa minal ikrohi, dan termasuk dari ikroh apa itu al-ijaru, ya, apa namanya, al-ijar itu al-ijar coba tak cari di kamus. Gua apa tadi? Coba cari di kamus ya. Al-ijar. Agak lupa saya. Mana kamus? Al-ijar. Kita cari ijar. Oh iya. Alijar. Nah, alijar itu nyekoi gitu loh, apa ya bahasa ini? Iya, mungkin dikelonggong gitu ya kalau bahasa ini ya. Nyekoi, dicekok. Mana tadi? Jadi alijar itu nyekoi. Apa bahasa Indonesianya? Oh, bahasa Indonesia ini nyekoi. Iya dicekoi ya. Iya dicekoi ya. Bahasa Jawa dicongkang. Dicongkang. Dicongkang ya. Yes, dicekoi lah. Alijaru yaitu penyekokan gitu. Jadi dicekoi bisobi dengan menuangkan fi halqihi di kerongkongannya. Ya, misalkan kayak obat, ya. Dalam bahasa Arab misalkan dia mengatakan aujartu al-maridho misalkan. Aujaro, dari aujaro yujiru itu misalkan saya mengijar orang sakit. Mengijar berarti nyekoi obat gitu. Seperti contohnya apa? Dicekoi, dipaksa gitu kan, dipegang nggak bisa, ini pegang mulutnya kemudian dikasih sesuatu. Maka ini termasuk jenis ikroh. Maka kalau semacam ini modelnya juga tidak membatalkan puasa. Taib. Kemudian beliau menyebutkan satu dalil. Apa dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaim, dalam kondisi dia puasa, fa akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma, maka hendaknya dia menyempurnakan saumahu, puasanya. Ya, dia menyempurnakan puasanya. Fa innama, maka sungguhnya at'amahullahu, Allah telah memberikan makan dia, wasaqahu, dan memberi minum dia. Maka di sini dalil untuk nisyan. Dalil untuk nisyan, ya. Baik. Kemudian rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh keduanya. Ini dalil untuk nisyan. Adapun jahal maka ya, maklum ya, karena jahal termasuk udzur. Demikian juga ikroh, ya. Demikian juga ikroh, maka ini termasuk udzur. Wallahu taala alam. Kemudian berikutnya warabiu, keempat, berarti telukan semari ya. Nisyan, jahal, ikroh. Yang keempat warabiu, yang keempat sekarang bijaroyani rikin, dengan aliran ludah. Mimma baina asnanihi, dari apa yang ada di antara gigi-giginya. Ya. Waqad ajaza, dan sungguh dia tidak mampu an majjihi, untuk membuangnya. Li'udhrihi, karena udhurnya. Ya. Bi khilafi, berbeda halnya
ma idza qadara au qadara ya. Ma idza qadara apabila idza qadara ketika dia mampu ala majjihi untuk membuangnya li taksirihi karena apa namanya kesembronoan dirinya gitu ya, kesembronoan dirinya ya. Wadzalika dan hal tersebut qata'amin seperti makanan au nukhamatin atau nukhamah kemarin kita sudah bahas. Nukhamah itu sesuatu yang dari riak atau ingus yang berasal dari dalam. Au qahwatin atau kopi. Jadi gini maksudnya. Termasuk hal yang tidak membatalkan. Ini, orang nelan ludah pure ludah. Enggak batal. Apa bedanya ludah dengan riak? Ludah sumbernya dari dalam mulut. Sumbernya dari kalau riak dari dalam. Maka oleh karena itu para fuqaha membedakan. Ini riak sudah kita rinci masalah apa namanya riak itu ingus atau apa yang dari dalam. Ya, dan kalau dia sampai di apa namanya di tenggorokan di bagian yang luar dari tenggorokan, maka dia harus dikeluarkan. Itu mutamat madzhab Syafi'i. Meskipun kalau dalam madzhab Abu Hanifah secara mutlak nggak batal, masih dilek maneh gitu ya. Alkul hal seperti itu. Adapun ludah maka ketika ludah ini murni ludah ditelan nggak apa-apa. Lu apa bedanya dia sama riak? Iya beda. Kalau ludah dia berasal dari dalam mulut, produksinya di luar. Hukumnya hukum luar. Ya, dalam artian ya memang produksinya di sini. Jadi ya dia nggak bisa dikiaskan kepada muntahan karena dia dari luar. Ya. Maka di masalah ditelan. Nah, di sini beliau mengatakan mimma baina asnanihi, dengan sesuatu atau dengan apa yang antara gigi-giginya. Nah, ini kondisi kedua. Ketika ludah tadi bercampur dengan benda lain yang ada di sela-sela gigi. Beliau kasih contoh seperti apa? Mungkin ada makanan. Atau mungkin ada riak. Jadi ludahnya campur riak. Atau mungkin ada bekas kopi. Jadi ini butiran kopi ya, bukan bekas rasa, tapi butirannya gitu. Maka kata beliau, ini ada dua kondisi kalau orang semacam. Kalau dia ajiza, dia nggak mampu, iya, untuk meludahkannya karena dia sudah sesuatu yang tercampur kan. Ya, misalkan dia akhirnya apa? Keprusut misalkan, kelek misalkan tanpa sengaja misalkan, maka ya nggak batal, dia mampu. Tapi kalau dia mampu untuk membuangnya, maka harus dibuang. Kalau tidak dibuang, maka kemudian ditelan secara sengaja batal. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya itu bercampur dengan unsur dari luar. Ya kan unsur dari makanan, unsur dari luar. Tapi kalau misalkan kita dikeperucut misalkan tanpa sengaja, maka tidak batal. Baik, kembali ke sini. Kemudian beliau mengatakan qala fa idza syariba qahwatan. Maka apabila dia minum kopi qubailal fajri. Qubail iku waktu mendekati. Ya. Sebelum. Tapi bedanya qablu sama qubailu. Ya, itu kalau qabl itu waktunya bisa agak panjang. 1 jam sebelum subuh misalkan qabl. Tapi kalau misalkan 2 menit sebelum subuh, nah itu qubail. Lebih dekat gitu loh. Waktunya semepet. Jadi qubail itu menunjukkan mepet. Qubailal fajri, sebelum waktu subuh. Wa baqiya atharuha, dan tersisa rasanya saja athar. Lima ba'dahu, ya, terhadap setelahnya, ya. Fa in balagha riquhu, jika bala'a itu menelan. Fa in bala'a, jika dia menelan riqahu, air ludahnya, al mutaghayyira, yang sudah berubah, biha dengan qahwah, kembali ke qahwah. Jadi ludahnya itu sudah menghitam. Jadi ini bentuknya ain karena sudah merubah warna, bukan cuma rasa loh ya, tapi warna. Misalkan ditone diireng kan, mau ngombe kopi kan misalkan gitu kan diireng. Kalau misalkan ludahnya masih hitam, maka ini ludahnya berubah. Kemudian dia telan setelah minum kopi tadi. Nggak ada butiran kopinya, tapi ludahnya masih hitam. Itu menunjukkan masih ada ain, kayak najis misalkan. Ya, najis menunjukkan kalau misalkan masih ada warna-warnanya, masih ada najisnya sebenarnya. Ya, taib amdan secara sengaja.
ma'a qudratihi disertai kemampuannya ala majhi untuk melepehnya, membuangnya, aftara, maka dia batal. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak apa? Jika tidak, maksudnya jika air ludahnya tidak berwarna, tapi rasanya jono, misalkan ono kopi-kopi yang kuat, rasanya kuat menjadi. Ludahnya sudah putih, tapi rasa kopi ini jono, strong gitu loh. Wa illa, jika tidak berubah lidahnya, kemudian dia telan secara sengaja pun, fala aftar au fala yuftir, maka tidak membatalkan. Fala, maka tidak, ini tidak membatalkan. Kemudian beliau menjelaskan nukhomah itu apa? Wa nukhomatu, dan nukhomah itu bi dhammi, dengan dhammah. Apa itu? Ya, titik 2 gitu ya penjelasannya. Nukhomah itu ma yukhrijuhul insanu, apa-apa yang dikeluarkan oleh manusia, min halqihi, dari tenggorokannya, min makhrajil kha'il mu'jamati, dari tempat keluarnya huruf kha mu'jamah yang dikasih titik, berarti kha ya. Terus tak jelaskan masalah mu'jamah dan muhmalah. Dari tempat keluarnya apa? Kha. Yang riak. Nah, itu sudah masuk nukhomah. Wazad al-Matrazi, dan menambahi al-Matrazi, seorang alim, wahwa, dan dia, ya, wahwa, dan dia, huwa ini kembali kepada ma, ya, wahwa sesuatu tadi yang dikeluarkan manusia juga apa? Ma yukhrijuhu, juga apa yang dikeluarkan, minal khayshumi, dari khayshum. Khayshum itu ini apa namanya, pangkal hidung. Nah, minal orang gitu. Itu juga masuk apa? Nukhomah. Makanya nukhomah itu bisa keluar dari tenggorokan atau bisa keluar dari hidung. Ini yang keempat. Yang kelima sekarang, wal khamisu, yang kelima, ma wasola, apa yang masuk, ilal jaufi, ke dalam jauf. Wa kana, dan dia itu hubara tariqin. Hubara tariqin. Hubar itu beletuk, debu jalan, tapi ya, debu jalan gitu. Maka ini tidak membatalkan debu jalan. Ya. Kenapa? Karena apa ya? Liumumil balwa istilahnya. Sesuatu yang sulit dihindari. Wong melaku mesti, wong butuh melaku lah. Ini metoma kudu melaku. Dan di jalan itu pasti ya ada debu, nggak bisa dihindari. Maka ini termasuk sesuatu yang tidak membatalkan. Dan beliau mengatakan sawaun, sama saja, karena debu tadi. Ya, debu tadi. Tahiron, suci. Nah, maka tahiron ini khabari kana. Takdire kana hubaru tariqin tahiron gitu ya. Sama saja apakah debu itu suci au najisan, atau najis. Ya, atau najis. Ya, misalkan apa? Misalkan kotoran sapi misalkan. Kotoran sapi yang diolah, kita jalan dekat pengolahan kotoran sapi yang dijadikan pupuk misalkan. Kemudian ditutui di jur misalkan, mumbul kan, meletup misalkan. Walau min mughalladhin, meskipun dari makhluk yang mughallad, najis mughalladah, yaitu najisnya anjing atau babi. Fala yuftiru bidzalika, maka tidak batal dengan hal itu. Baik. Wa amma sisi iki apa iki? Kok ghusluhu ya? Nang kono ghusluhu ya, Ndri? Nggih, sami. Agak ragu ya. Saya sebentar, tak coba kita Ndri. Ya, kadang iki salah, iya salah ketik.
Coba delok kitabe. Oh iya, Pak. Wa amma ghusluhu. Baik. Wa amma ghusluhu ya, berarti ghusluhu benar. Baik. Beliau mengatakan qala wa amma ghusluhu, adapun mencucinya. Ya, adapun mencucinya. Ya, mencuci apa? Mencuci najis mughallab tadi. Ya, najisan mughallab. Ya, najisan mughallaban. Adapun mencuci najis mughalladah. Fa in ta'ammada, jika dia sengaja fatha famihi, membuka mulutnya. Wajaba, maka wajib. Kok wajib? Bentar. Wa amma wal khamisu ma wasala ilal jawfi wa kana ghubaru tariqin sawan kana tahiran aw najisan walau min mughalladin fala yuftiru bidzalika. Wa amma ghasluhu fa in ta'ammada fatha famihi wajaba wa illa fala. Oh ya, apa. Ya. Baik. Jadi yang kelima itu adalah apa? Debu jalan. Dan debu jalan ini mutlak. Baik dia itu debu suci atau debu najis. Dan najis pun mutlak. Mau najis mughalladhah atau najis mukhaffafah. Baik. Taruhlah sekarang kalau misalkan debu najis tadi sampai nempel di bibirnya atau mungkin sampai ya ke mulut atau masuk. Karena mungkin sedikit terasa. Melakukan kemudian kena beletuk misalkan sedikit terasa. Baik. Apa hukum mencucinya? Baik, karena najis berarti kan ada najis misalkan di dalam mulut. Nah, hukum mencucinya gimana? Maka di sini beliau mengatakan qala wa amma ghasluhu. Adapun mencuci, maksudnya mensucikan najis yang nempel tadi dari beleduknya mang, dari debunya. Maka ini terbagi dua. Beliau mengatakan fa in ta'ammada fatha famihi, jika dia sengaja membuka mulutnya. Pas ono bleduk tambah dibuka lambene. Akhirnya bleduknya mlebu. Bleduknya ana najise, nempel langgone di area mungkin area bibirnya. Maka kalau seperti itu kondisinya wajaba, maka wajib. Apa yang wajib? Ghusluhu, mencuci dari najis tadi. Ya. Baik. Dengan syarat itu debu loh ya. Debu itu berarti kecil, sangat kecil. Bukan sesuatu yang ngumpul ya, debu. Wa illa, dan jika dia tidak sengaja membuka, misalkan pas angop pakai debu yang najis tadi misalkan, fala, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Baik. Sekarang kondisi berikutnya. Wasadisu yang ke-6. Wasabiu dan yang ke-7. Jadi siji. 6 dan 7. Apa 6 dan 7? Ma wasala ilaihi, ya. Apa yang masuk ke dalamnya, ilaihi kembali pada jauf. Ilal jauf. Ma wasala ilaihi, sesuatu yang masuk ke dalam jauf. Wa kana gharbalata daqiqin, dan dia adalah gharbalata daqiq. Debu tepung. Tepung ini digepuk kan apa ngono? Iya, mabrung gitu ya. Gharbalata daqiq itu debu tepung, au dzubaban ta'iran, atau lalat yang terbang, au nahwahu, atau yang semacamnya, ka ba'udin, seperti ba'udah, nyamuk, ya. Pokoknya hewan kecil yang terbang, serangga lah, hewan kecil. Kemudian kita jalan di jalan, misalkan sepeda motoran gitu kan, kadang isu-isu kan ngono gak apa surup gitu ya. Nggak sengaja langsung kelak misalkan. Nah, kita jalan. Maka ini tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Beliau mengatakan limasyaqqatil ihtirazi, karena sulit untuk menjaga
an dzalika dari hal itu. Orang butuh jalan di jalan. Kan nggak mungkin kita nginggirno serangga, nggak mungkin. Yes, sudah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, kemudian beliau mengatakan, baik. Jadi ke-6 dan ke-7, itu yang ada dalam kurung tadi. Wurbalatad dakik itu ke-6. Au ke-7-nya, dzubaban ta'iron itu ke-7-nya. Ya. Itu 6 dan 7. Kemudian beliau tambahkan ya, yang semacam itu seperti apa? Seperti nyamuk, pokoknya hewan yang kecil. Kemudian beliau mengatakan perincian turunan masalah. Fa in adarrat, jika memudaratkan. Apa yang memudaratkan? Adzubabatu, lalat tadi, jaufahu, bagian dalam tubuhnya. Misalkan yang masuk itu sesuatu yang beracun. Akhirnya apa? Mari kelek langsung kejang-kejang misalkan atau keracunan atau apalah. Maka beliau mengatakan akhraja. Maka dia keluarkan. Noh, terus nek ditokno batal. Wa aftara, dan dia batal. Karena di sini keselamatan atau kesehatan dirinya lebih diutamakan daripada dia melanjutkan puasa. Wa wajaba alaihil qada'u, dan wajib atasnya qada'. Ya. Nah, ini penjelasannya. Di ini dijelaskan oleh siapa? Nabbaha ala dzalika. Nabbaha itu memperingatkan atas hal itu siapa? Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu Al-Asqalani, itu sing nulis Bulughul Maram ya. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami sing nulis Tuhfatul Muhtaj, ulama fikih ya. Kemudian beliau mengatakan qala walau ta'ammada, kalau dia menyengaja fathal fam, membuka mulutnya. Walau li ajlil wusuli, meskipun supaya memang mencapai. Ya, maksudnya supaya bisa masuk gitu loh. Tsumma hasalal wusulu, kemudian terjadilah masuk hewan tadi. Ba'da dzalika, setelah itu. Bi ghairi fi'lihi, tanpa perbuatan dirinya. Maksudnya bukan dia ngambil terus dimasukkan, bukan. Tapi dia jalan sambil buka mulut secara sengaja. Gitu. Lam yuftir, tetap juga tidak batal. Alal sahihi, atas pendapat yang paling sahih dalam ini. Dan misalnya dia motoran kemudian ngambil ini dibuka, jadi sengaja dibuka. Ya, kemudian ada yang masuk, nggak batal. Kemudian beliau mengatakan amma, adapun lausoro, ketika menjadi ba'da fathi famihi, setelah dia membuka mulutnya, yatalaqqafu bihil gubaru. Nah, yatalaqqafu ini sih lali aku. Talaqqafa. Talaqqafa. Oh ya, talaqqaf. Nah, menelan. Adapun ya, setelah dia membuka mulutnya gitu ya, ya talaqqafu bihi al-ghubaru minal hawai. Kemudian dia sengaja menelan. Jadi ini masuk, bukan masuk, jadi cuma masuk di mulut. Kan ada sesuatu itu yang masuk, langsung ketelan. Masih kita nggak nelan, tapi ada sesuatu yang masuk itu nyangkutan. Kemudian kita nelan. Ini beda, dua hal yang beda. Satunya masuk langsung ketelan, yang satunya masuk kemudian kita sengaja nelan juga. Maka kata beliau, ya talaqqafu bihil gubaru, kemudian tertelanlah ya, bihi dengannya al-gubaru, debu tadi, minal hawai dari udara, fa innahu yadurru, maka itu memudaratkan. Maksudnya bisa batal. Kenapa? Karena dia sengaja menelan sesuatu ketika itu. Sengaja menelan, bukan sengaja membuka mulutnya. Membuka mulutnya enggak masalah, tapi ketika membuka mulutnya sesuatu masuk kemudian nyangkut di mulut, dia telan secara sengaja, maka dia sengaja menelan. Memang gitu. Maka ya batal. Qalahu Syarqawi, dijelaskan oleh Syarqawi. Wal gharbalatu, dan gharbala itu apa? Nah, ini penjelasan kalimat. Wal gharbalatu, dan gharbala itu masdaru gharbalin. Masdar gharbal. Masdaru gharbala. Fi'il ya, gharbala yugharbilu. Masdar dari fi'il gharbala yugharbilu. Wahia, dan dia adalah idaratul habbi ya. Perputaran biji fil girbali, dalam girbal. Ya.
Bikasril ghaini dengan mengkasrahkan ghainnya hi, bacanya girbal. Ya. Au atau ad-daqiqi atau tepung fil min khali di ayaan min khal ayaan girbal itu semacam penggilingan. Ya. Liyakhruja supaya keluar khabathuhu kotorannya waya beko dan tersisa tayyibuhu yang bagus atau yang bisa dikonsumsi. Intinya garbal itu ya itu tadi beleduk sing dari dari ya misalkan seleb ya, semacamnya itu. Wallahu taala alam. Kemudian beliau menutup wallahu subhanahu tabaraka wa taala a'lamu, dan Allah Maha suci Maha tinggi lebih mengetahui min kulli dzi ilmin, dari setiap orang yang memiliki ilmu, bisawabi terhadap kebenaran, bima yuwafiqu, itu maksudnya dengan sesuatu yang mencocoki al-haqqo kebenaran, fil waqi'i dalam realitanya, minal qauli dari ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Karena kita tidak tahu, kalau dalam fikih kita kan kita berijtihad, ya kan? Kalau bukan sesuatu yang qat'i yang pasti, maka kita berijtihad. Maka kita sebenarnya tidak ada yang tahu ijtihad kita benar atau salah. Yang tahu cuma siapa? Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qala nas'alullahal karim, kita mohon pada Allah yang maha mulia, al-mu'ti min ghairi su'alin, yang memberi tanpa permintaan atau tanpa diminta. Allah itu memberi tanpa kita meminta. Ya, kita nggak pernah minta diberi hidung, kita nggak pernah minta diberi tangan jangkep. Tapi sedikit Gusti Allah gitu. Atau alladzi amma ata'uhu, yang mencakup atau yang menyeluruh, amma itu mencakup menyeluruh, ata'uhu pemberiannya, lit-ta'i wal 'asi, baik bagi orang taat atau orang yang maksiat. Ya. Likaunihi al-mu'ti, ya, karena Allah adalah yang memberi, la li gharadin, tidak ada tidak ada tujuan tertentu ketika Allah memberi itu. Dalam artian Allah nggak ada udang di balik batu nih, kontak kayak gini kok harapannya enggak ada. Allah memberi. Wala li'iwadin, bukan juga untuk mendapat balasan. Ya. Qalahu Ahmad Ad-Dawi, berkata Ahmad, ya, dikatakan oleh Ahmad Ad-Dawi, bijahi bi manzilati nabihil wasim, dengan kedudukan atau jahnya nabinya, yaitu Nabi Muhammad al-Wasim, al-Hasan khilquhu atau khilquhu, yang bagus wujudnya. Jadi beliau bertawasul dengan jahnya Nabi SAW. Dan tawasul dengan jahnya Nabi ini para ulama terbagi dua. Ya, ada yang membolehkan seperti yang diikuti oleh beliau ini. Juga termasuk beberapa ulama yang lainnya. Dan ini lebih pada banyak dari ulama Asy'ariyah, ulama-ulama berakidah Asy'ari. Sebagian ulama menolak, tidak memperbolehkan tawasul dengan jahnya Nabi SAW. Ya, termasuk kalau saya pribadi, nah ini tidak bertawasul dengan jahnya Nabi, ya, atau dengan jah siapapun, ya, maka ketika dia sudah wafat maka kita tidak bertawasul dengan mereka. Ya, ala kulli hal, ya, beliau berpendapat seperti itu. Ya, intinya beliau bertawasul dengan jahnya Nabi SAW yang bagus, ya, wujudnya Nabi, wakana launuhu, dan adalah warna kulitnya Nabi SAW di dunia abyadu, putih, musyarraban, yang bercampur di humrah, ya. Nakono apa? Humrah kudune. Nakono hurmah, bijurmah, bihurmah, salah itu, bihumrah, mimisik. Bihumrah dengan merah, atau bercampur merah-merahan, putih kemerah-merahan. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti asfaru, agak sedikit kekuningan, ya. Falatu jadu, maka tidak ada mahasinu, keindahan, fi ahadin, di dalam diri seseorang, siwahu, selain beliau sallallahu alaihi wasallam, kama hasinihi, seperti keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dhahiri wal batin, baik dari yang zahir ataupun yang batin, la fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia juga tidak di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. An yukhrijani, doa beliau ini, an yukhrijani, semoga Allah mengeluarkanku, minad dunya, dari dunia ini, musallaman, atau
Ya, musallaman, terselamatkan. Musliman dalam kondisi muslim. Muslim ini maksudnya apa? Munqadan yaitu patuh, tunduk li awamirhi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau meminta kepada Allah apa? Diwafatkan dalam kondisi muslim. Dan itu harapan semua muslim. Wa walidayya dan juga kedua orang tuaku, wa ahbabi dan orang-orang yang kucintai, wa man ilayya intama dan siapapun yang kepadaku dia bernisbah, maknanya termasuk keturunannya beliau. Itu ya. Kemudian beliau mengatakan intasaba yaitu bernasab, ya maksudnya yang keturunan beliau. Wa an doa keduanya, apa doa keduanya? Wa an yaghfirali dan mengampuniku, walahum dan mereka semua, ya. Muqahhamatin, ya. Apa muqahhamat? Dzunuban, yaitu dosa-dosa. Muqahhamat itu artinya apa? Dzunub, berarti dosa-dosa, yaitu mengampuni apa? Dosa-dosa. Kaba'ira, ya. Dzunuban kaba'ira, dosa-dosa yang besar. Fal muqahhamatu, maka kata muqahhamat bi dhammil mim dengan mendhamahkan mim wa sukunil qaf dan mensukukan qaf. Muqahhamat, ya. Mukhimat, ya, astagfirullah. Wa kasril ha'il muhmalah dan mengkasrahkan haknya. Mukhimat rimajani. Wa yaghfirali wa lahum mukhimatin, gitu ya. Ya, wal haim maknanya apa? Al muhlikat. Mukhimat maknanya muhlikat, penghancur. Wal mulkiyat dan yang melemparkan, maksudnya melempar ke dalam neraka. Wa summiyat al kabairu dan dinamakan dosa besar itu bidzalika dengan nama itu, penghancur, pelempar, li'annaha karena dosa besar, tuhliku sahibaha menghancurkan pelakunya, wa tulqihi dan melemparkan pelakunya finnari dalam neraka. Itu dosa besar itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan mukhimati wala mama, ya. Illal lamam nangone Al-Qur'an. Wala mama. Lamam itu apa? Sogoir. Itu bukan domair. Salah nih. Salah, sogoir. Sogoir dosa kecil. Ya. Jadi ini dosa gede mukhimat atau muhlikat atau mulkiyat. Kalau dosa besar itu tadi muhlikat. Kalau dosa kecil lamam. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita baca ada sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Iku kok gak kespasi iku. Ibnu Abdillah ibni ngene ya. Ibni Abdul Muttalib ibni Hashim gitu. Ibni Hashim. Hashim siapa? Wasmuhu Amr. Namanya Hashim itu Amr. Jadi Hashim itu julukan, bukan nama. Hashim itu apa? Julukan. Wasumya Hashiman, dinamai Hashim, dijuluki Hashim li'annahu awwalu man hasyamat tharida. Karena dia orang yang pertama kali menghashimkan bubur. Apa menghashimkan bubur? Kasarahu, dia menghancurkan roti-roti untuk bubur. Li ahlil harami, untuk penduduk Mekah. Jadi ada bubur, kemudian roti ini dijur. Namanya adalah hasyama yahshimu. Jadi itu menghancurkan itu tadi, ngeremeh. Jadi Hashim itu julukan, bukan nama. Namanya Amr. Fasaridu huwal lahm, dan sarid itu adalah daging. Jadi sarid itu lahm. Jadi yang menghancurkan bukan rotinya, dagingnya, menghancurkan daging untuk penduduk tanah haram ketika haji. Ibnu Abdi Manaf bin Abdi Manaf wa hadza ghairu Abdi Manaf alladzi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi. Dan ini bukan Abdul Manaf yang dinasabnya Nabi tapi dari sisi ibunya. Jadi kalau Nabi itu nasab dari ibunya juga ada kakeknya yang namanya Abdul Manaf. Dan ini beda dengan Abdul Manaf yang ini. Rasulullah ila kafatil khalqi, dia adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, minal jinni wal malaikati, dari jin dan malaikat, wal insi dan juga manusia, min ladun Adam, dari Adam ila qiyamis saah, hingga hari kiamat, hatta ila nafsihi syarif, hingga kepada dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Rasulul malahim, ya, Rasul malahim. Apa malahim? Jam'u malhamah, jamak dari malhamah. Wahyal harbu wal qitalu, dan dia adalah perang. Harb wal qital, harb qital podoi, artinya perang. Qalahus samlawi, ya. Jadi Rasul peperangan gitu. Habibullahi, yang dicintai Allah. Faqad qala fil hadis,
Sesungguhnya Nabi telah mengatakan dalam hadis, wa ana habibullahi wala fakhr. Aku adalah habibnya Allah dan tidak ada kesombongan. Wal makna wala fakhr, dan makna dari kata la fakhr, tidak ada kesombongan, a'zamu, lebih besar, min hadza, daripada ini, aula aqulu dzalika fakhran. Ya. Makna dari la fakhra maknanya tidak ada yang la a'zamu. Kok gak ono lan ya? La a'zamu. Wal makna wala fakhra ay la a'zamu min hadza. Maksudnya maksud dari kata wala fakhr tadi, wala a'zam, tidak ada yang lebih besar daripada ini. Itu makna pertama. Makna kedua, atau makna kedua, la aqulu dzalika fakhran. Aku tidak mengatakan itu karena bentuk kesombongan. Bal tahaddusan bin ni'mati, tapi untuk menceritakan nikmatnya Allah. Ya, jadi itu tafsir dari makna la fakhr. Al-Fatihu, yang membuka, lil anbiya'i, bagi para nabi, likulli khairin, terhadap segala macam kebaikan. Ya, itu adalah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disifati Al-Fatih. Auli abwabil khairi, atau terhadap pintu-pintu kebaikan. Maka Nabi membuka banyak sekali pintu kebaikan. Fa innahu sababu, karena Nabi adalah sebab, finuzuli rahmati, dalam turunnya rahmat, lil ibadi, bagi hamba. Maka Nabi SAW adalah penyebab turunnya rahmat. Ya, makanya Nabi dijuluki dengan Nabi Rahmah. Ya. Atau makna kedua, Al-Fatihu, yang membuka li syafa'ah, terhadap syafaatnya nanti di akhirat. Fa innahul maksusu, karena Nabi itu dikhususkan bi syafaatil uzma, memberikan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, syafaatnya Nabi. Atau disebut Al-Fatih li anna ruhahu asyarifah, karena rohnya yang mulia, sabaqat al-arwaha, mendahului roh-roh, fil khalqi, dalam penciptaan. Dalam penciptaan roh, ya. Jadi rohnya Nabi adalah roh yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya Allah taala lah. Ya, kita nggak tahu, riwayatnya juga nggak ada gitu ya. Wa khuliqat al-arwahu, ya, dan diciptakan roh-roh qoblal ajsadi, sebelum jasad. Ya. Karena kita tahu kalau itu dalam surat Al-A'raf disebutkan. Ya, kan disebutkan bahwasanya jasad itu ketika dia masih janin, itu rohnya sudah ditarik kesepakatan sama Allah. Gitu kan? Itu ada dalam surat Al-A'raf. Ya. Kalau itu ada. Wallahu alam, saya ketahui kalau itu. Tapi kalau misalkan rohnya Nabi mendahului roh yang lain dalam penciptaan, wallahu alam. Ya, bi alfai amin, ya, dengan jarak 2000 tahun. Ya, kalau jarak 2000 tahun ini wallahu alam juga batasannya, enggak tahu. Qalahu Syekhuna Yusuf As-Sunbulawini, yang berkata dikatakan oleh Yusuf As-Sunbulawi. Al-Khatimu, yang penutup, ya, juga sifatnya Nabi, lil anbiya, terhadap para nabi, fala nabiyat tabtadi'u, maka tidak ada nabi yang memulai atau termulaikan, tadharu nubuwatuhu, yang tampak kenabiannya, ba'dahu, setelah Nabi. Dalam artian Nabi adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ya. Fahuwa akhiruhum fil wujudi, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari para nabi, ya, fil wujudi, dalam, ya, wujudnya, ya, maksudnya dalam yang ada, bi'tibari jismihi fil khariji, dari sisi wujud jasadnya, ya, di alam semesta ini. Falatun sahu syari'atuhu, maka tidak dihapuskan syariatnya, isyaratan, sebagai isyarat, li'azamatihi, karena keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian meskipun jasadnya Nabi ini sudah enggak ada, syariatnya masih berlaku. Haitsu la yahtaju ba'dahu li ghairihi, di mana la yahtaju, ya, Nabi tidak membutuhkan setelah Nabi li ghairi, terhadap selain Nabi. Jadi syariat Nabi adalah syariat yang paling sempurna. Wa alihi wa sahbihi, dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi ajma'in, seluruhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, khatama bidzalika khutima bidzalika kitabuhu, ditutup dengan hal itu, ya, kitabnya liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum
dalam satu majelis lam yadhkurullaha ta'ala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala fi dalamnya, walam yusallu ala nabihim, dan tidak bersalawat pada nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim taratan, ya, maka kecuali atas mereka, ya, terdapat kekurangan, ya. Fa in syaa'a 'adzabahum, jika Allah berkehendak maka Allah azab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum. Ya, tarah itu kekurangan. Wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah mau maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Ini peringatan ketika dalam satu majelis hendaknya paling tidak diingat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa tarah, dan tarah itu kawazini iddah. Ya. Bukan tarah ya, bacanya tirah. Ya, tirah. An-naqsu, ya, dia adalah kekurangan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat illa kana alaihim hasratan, kecuali atas mereka ada kerugian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannah, meskipun mereka masuk surga. Wa hadza akhiru ma abraztuhu, dan ini adalah akhir apa yang aku tampakkan, inayatul qudrati, ya, sesuai dengan kemampuanku, gitu ya. La bihaulin minni, tidak karena kemampuan khusus dariku, wala kudrah, ya, wala kudratin, ya. Dan juga tidak tidak atas dasar kekuatan dariku, dalam artian meskipun ini adalah upaya yang secara zahir, secara fisik saya yang menulis kitab ini, tapi secara aslinya kekuatan itu semata-mata milik Allah, itu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah khatam kita membaca kitab Faslun fi Mabahats As-Siyam min Kitabi Kasyifatis Saja, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.